Lorong Pepohonan Kembar Bab 9. Keesokan harinya, perjalanan Arya dan Raina semakin menantang. Mereka menembus rimbunnya hutan timur. Akar-akar pohon menjulur seperti tangan yang menahan setiap langkah. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah jalur sempit yang diapit oleh dua deretan pohon, identik, tinggi, menjulang, dan rapat. Lihat ini, pohon-pohon ini seakan membentuk lorong, kata Arya sambil menunduk meneliti tanah yang lembab. Menarik secara botani, tapi aneh. Raina menatap lorong itu dengan mata misterius. Ini bukan sekedar jalur biasa. Di sini batas antara dunia manusia dan dunia roh sangat tipis. Kami menyebutnya pintu batas dunia. Roh bisa bersinggungan dengan manusia di lorong ini. Kau harus hati-hati, Arya. Arya menelan ludah. Ia terbiasa menafsirkan fenomena secara ilmiah. Tapi atmosfer di lorong ini membuat logikanya terguncang. Kabut tebal mulai muncul, bergerak perlahan di antara batang pohon, menelan jalur yang baru saja mereka lalui. Suara alam, daun, burung, bahkan gemericik air terdengar berbeda lebih lambat dan berat. Saat mereka melangkah, Arya merasakan waktu seolah melambat. Setiap napas terasa panjang, setiap langkah seperti bertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Bayangan pohon di kiri dan di kanan seakan hidup membungkuk dan memiring seolah menatap mereka. Raina menggenggam tangan Arya sebentar, memberi tanda untuk tetap fokus, jangan tergesa-gesa. Lorong ini menguji niat setiap orang yang melintas. Jika hatimu tidak tulus, kabut ini akan menyesatkanmu selamanya. Arya mencoba menenangkan diri dan mengikuti langkah Raina. Suara burung hitam terdengar di atas seperti membimbing mereka. Tapi kabut semakin tebal. Dalam kepulan kabut itu, Arya yakin melihat bentuk samar manusia atau makhluk lain bergerak di antara pohon-pohon. Tapi saat ia menatap lebih dekat, bayangan itu menghilang. Setelah beberapa saat yang terasa seperti jam, mereka akhirnya melewati ujung lorong. Kabut menipis, cahaya matahari menembus kembali celah dedaunan. Keduanya terdiam, tersadar bahwa mereka berhasil melewati lorong tanpa tersesat. Tapi sensasi lain masih menghantui mereka. Raina menatap Arya. Setiap orang yang melewati lorong ini membawa sedikit rahasia hutan bersamanya. Hati-hati Arya, hutan ini sudah menandai kita. Arya mengangguk perlahan. Ia sadar bahwa hutan timur bukan sekedar tempat fisik, tapi juga ruang di mana manusia bisa tersentuh oleh kekuatan yang lebih besar.
kekuatan yang bisa menuntun atau menyesatkan, tergantung niat dan keberanian mereka. Dengan napas masih berat, mereka melanjutkan perjalanan membawa rasa kagum sekaligus waspada. Lorong pepohonan kembar itu menjadi pengingat pertama bahwa hutan ini bukan sekedar misteri untuk dipelajari, tapi ujian untuk dijalani. Mata air kedua, cermin kebenaran, bab 10. Perjalanan Arya dan Raina membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan timur. Setelah melewati lorong pepohonan kembar, mereka tiba di sebuah mata air yang tenang dan jernih, seperti kaca. Permukaannya halus, memantulkan cahaya senja yang meredup menjadi warna emas lembut. Arya mendekat, tersenyum penuh rasa ingin tahu. Ini sempurna untuk sampel, atau setidaknya untuk penelitian visual. Ia mencodongkan tubuh menatap permukaan air dengan hati-hati. Namun, yang muncul di cermin air bukanlah wajahnya sendiri atau Raina. Sebaliknya, bayangan-bayangan samar manusia muncul berpakaian kuno, menatap mereka dengan mata yang seolah menembus waktu. Arya menelan ludah. Ia mengenali bentuk mereka. Leluhur desa, para penjaga tradisi, dan orang-orang yang dulu mungkin membuat perjanjian dengan roh hutan. Raina menepuk bahu Arya perlahan. Ini bukan sekedar mata air biasa. Ini adalah cermin kebenaran air yang menampilkan sesuatu yang tersembunyi, sejarah yang terlupakan, konsekuensi dari perbuatan manusia. Kita sedang menatap masa lalu yang menentukan masa depan hutan ini. Arya terdiam, memandangi bayangan-bayangan itu yang bergerak perlahan di permukaan air. Ia mulai memahami bahwa penelitian ilmiahnya tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral. Setiap langkah mereka di hutan ini bisa mempengaruhi keseimbangan antara manusia dan roh penjaga. Salah satu bayangan muncul lebih jelas. Seorang pria tua dengan jubah sederhana memegang tongkat kayu dan menatap mereka dengan tegas. Raina bergumam. Dia mungkin salah satu yang menandatangani perjanjian itu. Mereka ingin kita mengerti bahwa hutan ini bukan sekedar tanah atau pohon, tapi hidup dan menuntun penghormatan. Arya merasa jantungnya berdebar. Jadi selama ini kita hanya melihat permukaan, tapi ada sejarah yang lebih dalam tersembunyi di balik hutan ini. Raina mengangguk, dan sejarah itu bukan sekedar cerita. Ia adalah peringatan. Kita harus hati-hati. Arya, setiap keputusan kita di sini bisa membuka rahasia yang selama ini terkunci atau mengulang kesalahan yang sama. Mereka duduk di tepi mata air, terpesona dan sekaligus cemas. Air yang tenang itu memantulkan langit senja dan kabut tipis.
Tapi di bawah permukaannya, masa lalu dan masa kini bertemu dalam cermin kebenaran. Arya menyadari bahwa perjalanan mereka bukan sekedar penelitian, tapi juga ujian moral dan spiritual. Dengan hati-hati, mereka melangkah menjauh dari mata air itu, membawa kesadaran baru. Hutan Timur menyimpan rahasia yang bisa mengubah persepsi manusia tentang sejarah ilmu dan tanggung jawab mereka terhadap alam. Pohon Penanda Waktu, Bab 11. Perjalanan Arya dan Reina membawa mereka ke sebuah area hutan lebih terbuka. Di sana mereka menjumpai sebuah pohon tua yang menjulang tinggi, batangnya kasar dan penuh ukiran simbol-simbol kuno. Cahaya senja menembus celah-celah daun, menyoroti ukiran itu, sehingga seolah-olah simbol itu hidup dan berubah bentuk ketika disentuh cahaya. Arya penuh rasa ingin tahu, mencondongkan tubuh dan mulai menyalin setiap simbol ke dalam buku catatannya. Ini luar biasa. Simbol-simbol ini bisa dijadikan kunci untuk memahami sejarah hutan timur, gumamnya sambil menulis dengan cepat. Raina menatapnya dengan hati-hati. Hati-hati Arya, pohon ini bukan sekedar pohon biasa. Ukiran itu bukan hanya tanda setiap simbol adalah segel yang menjaga sesuatu tetap tertidur. Mengganggunya bisa membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Arya menoleh sedikit tersenyum skeptis. Kau selalu menakut-nakuti, ini hanya pohon tua dengan simbol kuno. Bukankah semua yang kita temui di hutan bisa dijelaskan secara ilmiah? Namun saat ia menulis simbol terakhir, angin tiba-tiba bertiup kencang. Dedaunan bergemuruh dan kabut tipis mulai muncul dari celah-celah akar pohon. Simbol-simbol di batang pohon tampak bergetar dan bergeser, seolah ada energi yang merempos sentuhan manusia. Reina menarik Arya menjauh perlahan. Aku bilang padamu, ada sesuatu yang menjaga pohon ini. Kita telah menyentuh segelnya. Hutan sedang mengingatkan kita bahwa sejarah ini bukan untuk dimainkan. Arya terdiam, menyadari bahwa ia telah melewati batas ilmiah dan menyentuh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Hutan Timur bukan sekedar objek penelitian. Ia hidup, waspada dan menjaga rahasianya dengan kekuatan yang tidak terlihat. Mereka berdiri di sana beberapa saat menatap pohon yang sunyi namun penuh aura misteri. Raina bergumam, setiap simbol adalah cerita, tapi juga pengingat. Manusia tidak boleh meremehkan apa yang tidak bisa mereka pahami. Arya menutup bukunya perlahan. Hatinya mulai bergerumu. Ia tahu langkah mereka berikutnya harus lebih hati-hati karena
Setiap tindakan mereka bisa mengubah keseimbangan antara manusia dan rahasia hutan timur. Bayangan burung di langit malam. Bab 12. Malam menelan hutan timur dengan keheningan yang pekat. Arya dan Raina mendirikan tenda di sebuah lapangan kecil. Kelelahan setelah menelusuri lorong-lorong pepohonan dan mata air yang memancarkan misteri. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun yang lembab, seolah hutan sendiri menarik napas panjang. Tiba-tiba suara burung terdengar dari kegelapan. Awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas. Burung-burung yang sebelumnya terdengar seperti nyanyian senja, kini terlihat sebagai bayangan gelap di langit malam. Sayap mereka tampak seperti tangan-tangan hitam yang merentang dari kegelapan, menggapai siapapun yang berada di bawahnya. Arya menatap ke langit, merasakan ketegangan yang asing. Burung-burung itu kenapa terlihat begitu menyeramkan? Bukankah mereka selalu mengikuti kita? Raina menarik mantel lebih rapat, menatap Arya dengan mata serius. Ini bukan sekedar burung. Ini peringatan dari hutan. Kita telah melangkah terlalu jauh, dan hutan mencoba memberi sinyal agar kita berhenti. Bayangan ini bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Arya merasa bulu kuduknya merinding. Ia selalu mencoba menafsirkan fenomena secara ilmiah. Namun, sesuatu di langit malam itu menghancurkan logikanya. Bayangan burung yang bergerak bersamaan dengan hembusan angin seolah hidup, membentuk pola yang sulit dipahami, seperti kode yang ingin mereka baca tapi tak bisa. Kalau hutan ingin kita berhenti, mungkin kita harus mendengarkan, gumam Arya pelan, meskipun rasa ingin tahunya tetap menggantung. Raina mengangguk, menatap bayangan burung yang melintas di atas. Hutan ini punya caranya sendiri untuk berbicara. Kadang peringatan datang melalui suara, kadang melalui bayangan. Malam ini mereka mengingatkan kita jangan meremehkan rahasia yang tersembunyi di sini. Mereka duduk dalam keheningan, menatap langit gelap yang dihiasi bayangan bergerak. Setiap detik terasa menegangkan, seolah waktu melambat untuk memberi ruang pada rasa takut dan kagum. Arya menyadari satu hal. Hutan timur bukan hanya misteri yang bisa dipecahkan dengan ilmu, tapi juga kekuatan yang harus dihormati dan didengar dengan hati.
Dan ketika bayangan burung perlahan menghilang, hanya kabut tipis dan suara hutan yang tersisa. Keduanya tahu bahwa malam itu mereka telah mendengar bisikan pertama dari rahasia yang lebih gelap di dalam hutan timur. Sumber mata air ketiga, pintu ke hati hutan. Bab 13. Perjalanan Arya dan Raina mencapai puncaknya ketika mereka tiba di sumber mata air yang diyakini sebagai pusat kehidupan hutan timur. Terletak di sebuah lembah tersembunyi. Airnya berwarna biru kehijauan, berputar perlahan seperti pusaran yang memikat mata, memantulkan cahaya aneh, seolah berasal dari inti bumi. Arya menunduk, memeriksa permukaan air dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Namun, yang dilihatnya bukan sekedar pantulan bayangan atau cahaya. Permukaan air itu mulai berubah menampilkan wajah seseorang, wajah yang tampak familiar sekaligus asing. Sekilas ia tampak seperti Arya sendiri, tapi matanya menyimpan kedalaman yang lebih tua, seperti jiwa yang telah menunggu berabad-abad. Raina berdiri di sampingnya menatap mata air dengan mata berseri, namun waspada. Ini bukan hanya mata air biasa, Arya. Ini adalah pintu ke hati hutan. Setiap orang yang menatapnya akan menghadapi kebenaran terdalam tentang dirinya dan tentang hutan itu sendiri. Arya merasakan jantungnya berdebar. Ia sadar bahwa penelitian ilmiahnya selama ini hanyalah permukaan. Di hadapannya, kini ilmu pengetahuan dan misteri bertemu, menuntun untuk mengakui bahwa hutan timur bukan sekedar objek, tetapi entitas yang hidup dan penuh rahasia. Permukaan air berputar lebih cepat, membentuk pusaran yang seolah menarik Arya dan Raina untuk mencondong lebih dekat. Di dalamnya, bayangan wajah berubah-ubah, terkadang dirinya, terkadang roh-roh penjaga hutan, dan sesekali bayangan leluhur desa yang dulu membuat perjanjian dengan hutan. Raina menepuk lengan Arya pelan. Hati-hati, jangan terlalu lama menatap. Hutan ini bisa memberi penglihatan, tapi juga bisa menjerat mereka yang serakah atau tak siap. Arya menarik napas dalam mencoba menenangkan pikirannya. Ia menyadari bahwa mata air ini adalah inti dari semua misteri hutan timur, pusat kehidupan dan rahasia yang dijaga selama berabad-abad. Segala simbol, bayangan, burung,
dan bisikan yang mereka temui selama perjalanan ini akhirnya berpuncak di sini. Dengan hati-hati, mereka menunduk bersama, menatap pusaran air, dan merasakan getaran halus yang seolah menyambut mereka. Arya tahu, setelah momen ini, hutan tidak lagi bisa dianggap hanya sebagai tempat penelitian. Ia adalah entitas yang menuntut penghormatan, pemahaman, dan keberanian. Mata air itu berputar perlahan, memberikan bayangan-bayangan lenyap, seiring cahaya senja yang meredup, meninggalkan kedamaian sekaligus ketenangan. Arya dan Raina berdiri dalam keheningan, sadar bahwa perjalanan mereka baru saja mencapai pintu menuju rahasia terdalam hutan timur, dan apapun yang menanti di depan, mereka harus siap menghadapi konsekuensinya.